Ya kan, meskipun kalau bahasanya tadi seakan-akan sekarang Ramadan ini sudah tidak seperti, mohon maaf, mungkin zaman kecil kita dulu ya. Iya. Nuansa religinya begitu kuat Iya, begitu ya. iya. Kalau sekarang kan kayaknya biasa-biasa. Biasa aja. Itu bisa jadi karena memang edukasi tentang Ramadan spesial itu sudah hilang, Iya. kecuali hanya sebatas dalam iklan, tulisan gitu ya. Minimal di keluarga. Dan itu yang memang harus dikuatkan. Bagi yang sudah tahu, kita ingetin, sebab kan sifatnya manusia itu kan lupa. Maksudnya tahu kalau Ramadan itu sebenarnya bulan spesial, istimewa, yang harus kita lakukan istimewa. Ya ayo, belum ada kata terlambat. Sekarang hari ke-14. Hari ke-14 ya? Hari ke-14, insya Allah kan. Insya Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita itu baru nyesel hari raya. Artinya begini, kalau kemudian kita menginginkan kepastian menurut kita di dunia, padahal itu belum tentu di hadapan Allah, maka itu yang harus kita jalani. Sikap pasrah, kalau dalam bahasa sederhananya tawakal. Nah, ini yang harus dimunculkan. Ternyata bulat ya. Bulat. Pak Ustadz juga berarti selama ini guru juga atau gimana? Saya punya bimbingan belajar. Ya, saya mengaktifkan di situ bimbingan belajar. Ini sudah mulai loh Pak Ustadz. Sudah mulai ya. Selamat datang Pak Ustadz. Ya, terima kasih berkenan mau datang di sini. Yang pasti ini buat teman-teman Victorian, saya kenal Pak Ustadz tuh setiap kali kalau mau ke kantor dengar gitu, asik ya, kayak anak muda ya. Bayangan saya tuh, mohon maaf Pak Ustadz ya, bayangan saya ini udah anak muda. Memang secara penyampaian juga anak muda. Jadi imajinasi itu saya adalah, wah ini anak muda. Ya, masih muda sih Pak Ustadz, masih muda. Oh iya, kalau kita itu kan ngomongin muda itu kan, kalau diantara para utusan itu kan 40 tahun. Kan, iya. Jadi kalau lebih sedikit masih muda. Masih muda. Artinya bahwa ini berbagi dengan teman-teman dimanapun ya. Yang penting bagaimana kemudian kita menata cara berpikir dan beraktivitasnya tetap bersemangat dan bergairah begitu kan. Dan katanya benar ya Pak Ustadz. Katanya kan kata orang-orang 40 itu apa istilahnya? Muda matang ya. Masa-masa yang matang. Masa-masa yang matang. 40 apa istilahnya itu? Mas Golden Age. Golden Age. Gimana Pak Ustadz? Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Imam. Sebaliknya juga baik ya. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Thayyib. Ustadz, jadi kita dengar di radio itu banyak sekali penanya-penanya tentang. Tapi sebelum saya bertanya sesuai dengan apa yang biasanya di radio yang Pak Ustadz biasa jelasin, ya. Kita ingin tahu dulu dong Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Siap. Sebutannya apa nih di Victorian. Victorian. Ya, saya Fattah, terlahir dengan akte kelahiran Abdul Fattah gitu. Jadi Madura itu kan biasanya Abdul Muhammad gitu kan. Khasnya begitu. Jadi saya Abdul Fattah, Arema Meturo. Bukan Arek Malang ya? Bukan. Ada perbedaan ya. Kalau Arek Meturo itu, kalau ada istilah nih Pak Imam. Ini intermezzo sedikit. Oke, siap. Arek Madura itu kalau masuk ke dalam sumur tidak akan mati gitu. Oh ya. Arek kan celurit. Iya kan? Arek. Celurit. Jadi kalau celurit masuk ke sumur itu paling tayengan ya. Karatan. Oh iya paham. Ya, kalau arek artinya manusia masuk sumur. Ada dua kemungkinan. Iya kan? Rumah sakit atau gitu ya. Rumah sakit atau ya. Iya. Saya kebetulan belajar di Malang dan di Malang ini saya baru ini. Jadi saya belajar dalam tanda kutip hidup di Malang ya. Ini insya Allah tahun ke-30 saya di Malang. Saya mengatakan baru itu sebab nanti kalau saya ngomong lama ini kewalat sama yang sudah 40 tahun gitu. Saya pikir baru 3 tahun. Perasaan dengar radio dari kapan ya? Saya jadi ingin kapan nih saya dengar radio Ustaz? Ya, 30 tahun saya di Malang dan aktivitas berbagi bersama dengan kawan-kawan, dengan siapapun yang siap untuk
belajar bersama. Karena kita itu kan punya prinsip siapapun itu kalau mau belajar, insya Allah pasti akan ada kebaikan dan akan ada jalan keluar. Dan semakin kita itu bersama, insya Allah kita itu akan semakin banyak solusi-solusi, begitu kan? Karena memang secara fitrah penciptaannya kan kita memang lahirnya individu, tapi kan tidak mungkin dalam kehidupan kita itu individu. Kan? Tidak mungkin kan? Karena memang hukum asalnya kita makhluk sosial. Jadi bagaimana kemudian kita itu bisa bermanfaat saja bagi banyak orang ya, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul kita kan begitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Ya, jadi bagaimana dengan aktivitas yang bisa kita lakukan itu bisa mendatangkan ya untuk banyak orang. Nah, kekinian Pak Imam, kita kan hanya berpikir kan kadang-kadang kan bagaimana kita itu ada kemanfaatan untuk pribadi, kekinian ya kan gitu ya. Karena memang dari pribadi nanti kita akan pribadi, kapan berpikir orang lainnya begitu kan. Insya Allah kenapa kemudian Rasulullah itu dahsyat banget kan gitu ya. Ketika kemudian beliau mengatakan kebaikan itu bukan hanya yang akan mendatangkan untuk dirinya saja, tapi juga akan mendatangkan kebaikan untuk banyak orang. Gitu. Makanya kan kita salut, kita support ketika ada kawan-kawan komunitas apapun itu, kelompok yang kemudian bisa dalam tanda kutip menggerakkan banyak potensi, itu kan dahsyat kan. Gitu. Dan ini mungkin salah satu juga kan. Niat awal saya membuat ini kan juga bagian dari itu. Oh, harapannya semoga dimudahkan. Iya. Jadi kita bukan mengundang tamu-tamu talent-talent yang heboh atau apa, tapi lebih bagaimana membuat inspirasi buat semua orang. Begitu, Masya Allah. Podcast kita seperti itu. Sesuai dengan namanya Victorian. Jadi mengundang para pemenang. Semoga bisa jadi inspirasi buat banyak orang gitu. Insya Allah. Menurut Ustaz kan juga pasti bagian dari situ kan. Insya Allah selama semuanya itu kan perlu ditata niatnya kan. Yes, betul. Ketika kemudian innamal a'malu binniyat, kemudian kita menata niat itu dengan sebaik-baiknya dan kita coba berjalan seperti apa yang kita niatkan sejak awal, insya Allah akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Sebab kadang-kadang kan niat awalnya mungkin baik, tapi dalam proses perjalanan kadang-kadang ada gangguan. Ya, betul. Gangguan ini ada yang mensupport atau juga ada yang kadang bisa mengece. What is the meaning ngece? membuli. Kadang-kadang kita kalau dipuji berlebihan kita jadi lupa bahwa niat awal kita itu begini, gitu kan? Akhirnya jadi melenceng. Atau juga niat awalnya udah baik dan kita sudah berada di jalur yang baik, tapi dibully kita nggak tahan, tahan dengan bulian. Akhirnya kita putus asa. Ya udahlah, ngapain begini-beginian gitu. Padahal udah bener gitu. Makanya kadang niat itu perlu dikondisikan dan perlu terus ditata supaya kita itu tidak bengkok-bengkok ya. Dan saya dengar katanya Allah juga membenci orang yang putus asa ya. Oh iya, karena memang seolah-olah nggak yakin bahwa Allah itu yang akan menyelesaikan persoalannya kan begitu. Betul. Dan padahal Allah itu maha semuanya gitu kan. Bagaimana cara kita meyakini buat anak muda biasanya kadang-kadang? Muda itu biasanya kan dinamis, muda itu biasanya semangat, muda itu mobile, begitu kan? Biasalah dalam sebuah proses pencarian jati diri, proses pencarian keimanan, kita tuh kadang bertemu dengan banyak hal, berbenturan dengan banyak kasus gitu. Tetapi yaitu tadi, kalau dalam bahasa sederhana saya itu, kita berada di dunia ini kan bukan ada dengan sendirinya kan. Artinya ada yang menciptakan. Langkah awal itu kan harus ke sana. Sebagaimana alam semesta dan isinya ini tidak akan pernah berjalan dengan penuh teratur kecuali memang ada yang menciptakan dan mengatur gitu kan gitu. Sederhananya mungkin kawan-kawan punya smartphone apapun mereknya begitu kan, itu kan pasti ada yang memproduksi, pasti ada pabrik yang memproduksi kan. Kita yakin betul keberadaan kita di dunia ini bukanlah kebetulan gitu, tetapi memang sudah didesain dan sudah direncanakan gitu. Dan
ketika kita meyakini bahwa penciptaan kita di dunia itu sudah didesain dan direncanakan, pertanyaannya adalah siapa yang merencanakan? Iya kan? Kita mungkin berpikir sederhana, masa bapak ibu kita gitu? Nggak mesti juga kan? Betul. Coba kalau bapak ibu nggak ketemu, ya, kira-kira jadi kita nggak kita? Jadi lebih dari sekedar itu kan gitu. Ada zat yang serba maha begitu kan? Dan kita yakin itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah bagian dari proses pencarian selama ini kan. Ketika kemudian kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, tentu Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya, ya kan? Kepada hambanya. Masa iya Allah itu menciptakan kita, kemudian kita itu dibiarkan begitu ya, sengsara gitu kan? Atau dibiarkan berlebihan gembiranya, kan nggak juga gitu. Kadang-kadang Allah itu memang menata dan mengatur agar kemudian kita itu sadar bahwa kita itu memang sebagai seorang hamba yang mengikuti apa yang menjadi keinginan Sang Pencipta. Gitu. Nah, disinilah proses bahwa hidup itu harus terus menjadi yang lebih baik. Nah, iya kan? Gitu. Berarti ada pertanyaan selanjutnya, Toh. Dan ada satu kisah yang saya mau cerita, Ustaz. Iya. Dan itu kisah di anak muda, Toh. Iya. Tadi kan Ustadz bilang ya kalau bahwa Allah itu kan tidak mungkin membiarkan. Kalau saya bisa bahasakan, Allah itu sebenarnya Maha Penyayang. Betul. Kan sama tidak cukup itu kan? Cukup itu kan. Pertanyaannya, Ustadz, kalau Maha Penyayang kenapa harus ada neraka? Ya, gitu. Iya. Ini buat yang pemahaman anak muda zaman sekarang, apa nih yang tidak percaya akhirat ya? Apa biasanya ada kelompok komunitas anak muda, baru saya tahu Ustaz, zaman kita ada ateis, ada ini. Kalau zaman sekarang ada istilahnya apa itu? Ya. Si coki siapa itu? Penganut apa? Antau yang dia ada tipikal yang menganut percaya pada dunia planet. Oh gitu. Iya. Apa itu namanya? Istilahnya itu. Saya jadi lupa lagi. Tolong cari dong. Nah, gini tak, itu pertama. Atau lebih kedua, ini kedua. Yang kedua, anak muda biasa gini, ada anak muda Ustaz, pernah curhat di saya. Iya. Bisa dibilang staf saya sebenarnya. Iya. Dia udah sholat rajin, puasa, tahajud, untuk niatnya ini biar dapat goal di satu kerjaan. Ini diincar-incar 3 tahun Ustaz, diincar kan. Jadi dia kerja di kita ini cuma sebenarnya untuk batu loncatan. Sebenarnya incar yang ini nih. Jadi kan tiap tahun ada pembukaan, Tat. Buka tahun pertama nggak lulus, ini udah tahun udah, dan terakhir tahun kemarin, 2 tahun yang lalu nggak lulus, dan nggak lulus. Sakit ya. Karena jatuh sakit kan terlalu berkepanjangan, nggak bagus untuk kantor kita. Maksudnya kantor kita yang satunya. Jadi kan otomatis dia perlu dievaluasi juga. Ada kabar waktu itu. Baru setelah dipanggil untuk kita mau evaluasi untuk sesuai dengan SOP. Baru cerita, saya ini udah sholat rajin gini, ini tahun terakhir saya tes terakhir yang harus, karena sesuai umur kan, ada batas umur. Jadi tahun terakhir yang saya tidak lulus. Kok teman saya itu lihat sudah jarang sholat, kenapa dia lulus gitu. Dan sekarang dia kena kayak jatuh ke timpa tangga, dan otomatis kerjaan yang awalnya dikasih jadi batu loncatan itu jadi dia juga keluar karena dia nggak masuk hampir berhari-hari, bisa dibilang hampir 2 minggu tanpa kabar. Itu kan di mana-mana kantor pasti iyalah bertanya-tanya kan, dan ini niat atau enggak, pasti kan kita pasti kena SOP, ada kena, ya dia kena itu, jadi dia semakin merasa terpukul. Itu gimana? Itu kan bagaimana? Maha Penyayang. Iya, sebenarnya begini ya. Kalau kemudian dia merasa nggak adil, tak? Iya. Dalam bahasa kita ya. Dalam bahasa manusia. Dalam konteks manusia. Iya, betul. Kalau kemudian kita berbicara tentang surga dan neraka, itu kan sebenarnya bagian dari kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu kan kehidupan yang akan kita tuju setelah kehidupan dunia. Nah, cuman persoalannya nanti ada yang percaya, ada yang nggak percaya kan, begitu kan. Ini persoalan gitu. Sehingga kalau kemudian ditanya, sebenarnya kalau kita kemudian bicara hukum asal penciptaan kita tuh semuanya Pak Imam atau Mas Imam ya, sama-sama masih muda ya, Mas aja ya. Kalau kita coba perhatikan proses penciptaan kita itu kan semuanya akan percaya kepada ketuhanan Allah kan. Betul, tauhid.
ketika kita itu berada di dalam kandungan ibu kita, umur 4 bulan Allah tiupkan ruh, begitu kan. Dan Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ya. Semua itu janin itu mengatakan bala, ya benar ya Allah, syahidna, dan kami bersyahadat kepada engkau. Nah, makanya kemudian ketika lahir semuanya kan dalam keadaan suci, maksudnya mengakui dan percaya kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan dalam proses kehidupan di dunia, itu kan Allah menciptakan dan membagi dunia itu semuanya itu kan berpasang-pasangan. Karena memang sifatnya dunia yang sementara. Kalau akhirat itu kekal, dunia sementara. Dan di dunia itu wa khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Ada sedih, ada pasangannya sedih apa ya? Bahagia begitu ya. Ada suka, ada duka gitu kan. Beda orang laki, beda orang bine. biar ada kasnya gitu. Biar ada kasnya gitu kan. Jadi ada laki-laki, ada perempuan ya. Ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk gitu kan. Kalau dalam konteks penciptaan itu ada orang yang percaya kepada Allah, tapi ada juga yang tidak percaya. Semua itu adalah bagian dari proses penciptaan gitu. Dan proses penciptaan dalam kehidupan di dunia. Dan kalau kita perhatikan, baik dia yang percaya kepada Allah, ya, yang percaya nanti dengan surga dan neraka, katakan seperti itu, semuanya itu pasti akan mendapatkan ujian yang sama. Dalam arti ujian yang sama, kadang-kadang ujian itu berupa kesenangan, gitu ya. Kadang di saat yang berbeda ujian itu berupa musibah. Kita mungkin pernah mengatakan senang karena kita pernah sedih kan gitu. Iya, jujur ya kan gitu. Saya seneng banget ya. Kenapa senang? Karena kemarin sempat sedih kan begitu kan gitu. Atau saya sedih gitu. Kenapa? Karena kemarin sempat merasakan senang gitu. Sebenarnya begitu saja kan. Allah menjadikan siapapun yang ada di dalam kehidupan di dunia ini akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang dilakukan gitu. Dan ketika Allah memberikan ada kebaikan, ada keburukan, Allah itu kan juga tidak serta-merta. Kamu berbuat buruk terus, kamu berbuat baik terus, enggak juga begitu. Allah berikan perangkat kepada kita itu berupa akal dan pikiran. Nah, ini supaya kemudian nanti kita itu berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain gitu. Ada 2 jalan yang aku beri kepada kalian. Nah, jalan baik, ini ada jalan yang tidak baik. Mungkin kalau mikirnya kita, kalau Tuhan Maha Kasih, Maha Sayang, ngapain harus ada jalan jelek? Iya kan begitu. Tapi ingat brothers, ingat sisters, ingat Victorian apa pengikutnya? Victorian. Ingat Victorian. Bahwa dunia itu bukan sesuatu yang kekal kan? Iya. Dunia itu bukan tempat yang abadi gitu. Karenanya Allah itu ingin menguji kita dalam kehidupan di dunia ini. Ketika ada jalan baik dan jalan buruk, kita mau milih yang mana? Nah, kalau milih jalan yang baik, insya Allah nanti tempatnya sudah ada di akhirat. Karena akhirat itu kan tujuan kan. Tempatnya di akhirat itu surga gitu. Kalau jalan yang baik, tempatnya itu nanti di neraka gitu. Tapi kan bukan berarti serta-merta seseorang itu akan dimasukkan neraka, kan tidak. Ada proses berpikir. Nah, ini jalan baik yang harus saya tempuh. Kalau saya ingin mendapatkan kebaikan, ini yang harus saya tempuh. Ini sesuatu yang akan mengantarkan kepada keburukan, harus kita hindarin gitu. Proses sederhananya begitu sih gitu. Sama seperti kalau mungkin kita bekerja, akan ada reward, punishment. Ya, beda kencaran, beda ada bonus, katakan seperti itu, atau ada sanksi. Begitu kan. Ketika kita itu bekerjanya baik, kira-kira bonus atau sanksi yang kita dapat? Rata-rata bonus kan gitu. Kalau kemudian kerja kita itu tidak baik, ngomongin sanksi. Teman itu ada sanksi kan. Berarti gitu. Niatnya berarti sanksi yang diberikan oleh Tuhan adalah sanksi sebenarnya bagian dari sanksi atas rasa kasih sayang. Ketika kita itu melihat apa yang kita inginkan belum seperti ekspektasi kita. Nah, kalau kerja di katakan di perusahaan, kita baik aja gitu. Meskipun kerja baik itu belum tentu niatan baik loh ya.
Iya. Kadang-kadang kerja baik itu karena ada bosnya, gitu ya kan. Begitu udah ada bosnya, kerjanya tidak baik, gitu. Tapi yang tampak itu kan baik, tampak manusia, sehingga dia akan mendapatkan reward. Ya, secara konteks manusia aja sanksi itu kan sebenarnya, apalagi secara konteks perusahaan, sanksi itu sebenarnya kan bukan untuk menjatuhkan yang diberi sanksi, bukan untuk menzolimi, tapi sanksi itu kan untuk dia memperbaiki. Betul. Ya, peringatan. Untuk dia menaikkan kembali ke kinerjanya kan. Betul. Begitu kan. Berarti mungkin itu maksudnya. Jika cara berpikir kita tidak sampai ke sana, yang ada itu pasti negatif thinking. Wah, ini bosnya cari gara-gara ini. Iya kan gitu. Bagaimana membangun positive thinking kepada Allah? Bahasanya itu husnuzon kepada Allah. Karena yang saya sampaikan tadi, Allah itu kadang-kadang membagi kepada orang yang percaya musibah. Tapi apakah musibah itu pasti sesuatu yang buruk? Enggak juga kan? Gitu. Ini kalau kemudian kita berpikir bahwa Allah lebih tahu dengan apa yang ada di dalam diri saya. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini Maha Penyayangnya Allah itu, ketika Allah itu sebenarnya dalam tanda kutip ya memberikan peringatan kepada kita, ini loh ada neraka. Ya, bukan kok Allah itu ingin kita itu masuk ke dalam neraka. Berhati-hati supaya kamu nanti tidak masuk ke sana. Lo kan begitu kan? Ya, gitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua fenomena nggak mau agama gitu kan, gitu, nggak mau beragama atau nggak mau punya keyakinan tertentu, begitu kan. Ini pun bisa jadi gejala-gejala seperti ini karena memang tidak tahu untuk apa sebenarnya ada dalam kehidupan dunia ini. Kalau bahasa saya ya, tidak tahu tujuan hidup. Kita itu ada di dunia ini kan mestinya ya kita itu kan tahu untuk apa kita berada dalam kehidupan dunia ini. Jangan kata untuk kehidupan dunia yang entah sampai kapan kita itu akan berakhir. Ini Lebaran mau kemana nih, Mas Iman? Di Malang aja. Oh gitu, ada tujuan kan? Meskipun di Malang kan ada tujuan kan? Kemana begitu ya? Di Malang, kenapa harus di Malang? Karena ada tujuan juga. Betul, ya kan? Menjaga seseorang. Oh begitu ya? Tidak boleh kemana-mana. Oh begitu, siapa? Artinya apa? Kita itu ada rencana pergi kemanapun itu harus ada tujuan. Apalagi dalam proses kehidupan dunia yang begitu panjang yang kita juga tidak tahu sampai kapan. Bayangkan kalau kemudian teman-teman Victorian itu ada pengen ke suatu tempat tapi tidak tahu kemana. Mau kemana bebas gitu kan, gitu. Arah mana bebas gitu, mengikuti kemana arah kaki melangkah gitu. Mengikuti arah kemana kaki melangkah, mengalir seperti air mengalir gitu. Tiba-tiba ada air terjun. Terjunnya ke jurang gitu. Nah, itu kan ayah Pilakes itu. Ya, bahaya sekali. Ya. Bagaimana Arema ini Arema. Lupa. Kalau ini Aremania. Ya kan gitu. Artinya bahwa kita tetap harus punya tujuan gitu. Bahwa untuk itulah kemudian Allah mengutus hambanya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengarahkan untuk apa sebenarnya kita itu ada di dunia ini gitu loh. Agar nggak kesasar itu tadi gitu. Kalaupun toh sempat kesasar, kita itu sempat tahu ada petunjuk, oh ini belok kanan nih gitu, berarti harus belok kanan gitu. Kalau ada belok kanan coret berarti jangan belok kanan, kan begitu kan gitu. Kalau kita hidup tahu tujuan dan tahu aturan, insya Allah aman. Nah. Jadi kembali ke pertanyaan saya pertama, tadi sanksi adalah bagian dari kasih sayang tadi ya. Betul. Neraka itu mungkin kita bisa bilang. Terus yang pertanyaan yang tadi sebagai anak yang orang tadi Ustaz, dia merasa sudah melakukan sesuatu, akhirnya timbul suuzon nih. Kenapa saya begini dia terima? Apa yang harus kita nasihatin pada orang-orang seperti itu? Ya, sebenarnya ini sifat manusiawi banget ya. Karena manusia itu kalau suruh milih antara senang dan sedih, pasti milihnya seneng, ya kan? Dan dia sudah melakukan, dia minta bonus dari Tuhan ceritanya ini. Betul. Sebenarnya tidak apa-apa, Mas Iman. Kalau kemudian kita itu bekerja untuk Allah dan ingin mendapatkan balasan dari Allah itu tidak apa-apa. Misalnya sholat, pengen dapat surga. Tidak apa-apa. Karena memang Allah akan meminta. Betul. Allah akan mengabulkan. Betul kan? Asalkan minta surganya Allah ya. Bukan surga dunia. Ntar minta surga dunia. Nah, ini tafsirnya banyak-banyak surga dunia. Betul. Iya. Atau misalnya kita berinfak nih, ya. Kita infaknya misalnya 10.000
minta balasan 1 juta. Dalam hati udah pokoknya besok dapat rezeki dari Tuhan pasti Iya, segitu gitu, 10 betul. kali lipat ya. Minta yang berlipat-lipat ya Allah begitu. Kan enggak apa-apa. Wajar karena pada Allah kan. Betul, karena memang itu janjinya Allah juga Iya, kan gitu. Dan Allah enggak pernah ingkar janji gitu kan. Nah, cuman begini. Nah. Kadang-kadang kembali lagi kita itu hidup di dunia. Jadi kita itu harus menyikapi hidup kita di dunia itu sebagaimana Allah menciptakan dunia. Allah itu tempat yang fana. Sesuatu yang bisa berubah-ubah dan tidak pasti gitu loh. Artinya begini, kalau kemudian kita menginginkan kepastian menurut kita di dunia, padahal itu belum tentu di hadapan Allah, maka itu yang harus kita jalani. Sikap pasrah, kalau dalam bahasa sederhananya tawakal. Nah, ini yang harus dimunculkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, orang-orang yang percaya tentang Allah itu, mereka menyerahkan urusan mereka gitu. Dan Allah itu kan sebenarnya tidak maksa-maksa kita itu banget, kamu harus kerja begini, nanti kamu akan saya beri begini, kan tidak mesti begitu. Allah itu kan tidak begitu kan. Kamu berusaha saja, apapun yang akan aku beri, pasti itu adalah kebaikan bagi kamu. Gitu. Bagaimana untuk menguatkan hatinya, Ustaz? Apakah memang dia dari kecil memang harus terbiasa dilatih keimanannya atau gimana? Kalau bagaimana tuh kalau menyayangkan bahwa dari kecil tidak terbiasa dengan keimanan oleh keluarga gitu ya? Tiba-tiba dihadapin masalah kayak gitu 3 kali tes 3 tahun berturut-turut dan tidak lulus. Padahal dia udah merasa sholat, sudah tawakal sama Allah. Ternyata nggak lulus, dia merasa waduh Allah menzolimi. Quote and quote ya. Padahal di versi, padahal sebenarnya itu mungkin bagi orang yang bertakwa paham bahwa ini sebenarnya ujiannya. Betul. Nah, semua akan indah pada waktunya. Betul. Tapi kan kadang anak-anak yang cepat berpikir pendek kan Ustaz. Inilah fungsi di antara kita itu kadang-kadang harus dalam tanda kutip ya banyak pikniknya. Maksudnya sering berkumpul, bergabung dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berada di sekitar kita yang senantiasa melihat kita itu dalam bahasa sederhana saya dengan tulus. Ketika kita melakukan kesalahan, dia akan menasihatin kita dengan ikhlas. Dengan tulus. Ketika kita itu melakukan sesuatu yang berlebih, dia juga mengingatkan kita jangan terlalu berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik misalnya. Perlunya kita itu banyak-banyak piknik ya. Berarti maksudnya banyak orang lagi punya masalah jangan ketemu sama yang punya masalah. Oh iya. Ya kata motivator gitu tuh. Orang yang minum kopi jangan sama orang yang tukang ngeluh. Jadi ngeluh terus nanti ya. Oh gitu ya. Minum kopi sama orang yang ini. Betul. Artinya begini, kalau tadi kemudian bagaimana ketika seseorang itu sudah tidak pernah berada di dalam kondisi yang begitu, yang saya katakan tadi, manusia itu kan akan berproses kan begitu dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya, dan pasti akan bertemu dengan tipikal orang yang CMC, Mas Iman. Apa itu? Cemacem. Bermacam-macam gitu, bermacam-macam orang gitu kan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Fitrah penciptaan kita itu pasti kita itu nanti akan bisa memfilter. Akan bisa kemudian melihat, oh ini tulus dengan saya, oh ini tidak tulus dengan saya. Biasanya ada feeling seperti itu. Dan kata lain Ustadz mau bilang bahwa kalaupun dia belum menemukan orang, nanti itu proses, nanti dia akan bisa memahami hidup ini. Betul. Mungkin awal dia akan protes sama Tuhan, tapi dalam perjalanan dia akan menemukan juga jawaban. Betul. Begitu mungkin. Betul. Karena memang hidup ini kan bukan hanya sekedar berbicara tentang diri saya kan. Iya kan? Kalau kemudian kita itu merasa menjadi orang yang menderita, ya. Kalau kita memang tidak pernah piknik, tidak pernah berjalan-jalan, tidak pernah kemudian berkumpul dengan banyak orang, ya memang rasa-rasanya kok kayaknya kita aja yang menderita ya. Atau rasanya kita sebagai teman tadi mendengar cerita itu, rasanya kita ingin membantu banget. Kalaupun memang kita sudah membantu dan belum bisa menyelesaikan dia, ya udah, itu biarkanlah dia berproses. Betul. Dan bisa jadi nggak usah kita all out banget kayak pingin menuntaskan masalahnya dia. Betul, karena memang tugas kita itu kan bukan tugas menuntaskan. Tugas kita kan tugas mengarahkan. Karena tugas yang menuntaskan tuh Allah kan begitu. Ini hasil itu kan Allah kan begitu. Juga buat untuk diri saya ini benar ya. Tidak harus kita harus menuntaskan buat dia. Iya. Kita hanya mengarahkan. Betul. Yang akan ditanya Allah tentang kita itu kan apa yang telah kamu lakukan, bukan hasil. Kadang-kadang kita terlalu perfeksionis, mau pingin bantu, pingin all out biar dia harus berhasil. Atau Allah dia udah jangan nangis, kita harus meyakinkan hal kayak gitu. Betul. Kalau kemudian kita itu keluar, bisa jadi kita itu akan bertemu dengan orang yang lain. Kalau tadi 3 tahun,
Padahal ada orang lain yang 10 tahun. Iya. 10 tahun tetap aja nggak Tetap dapat gitu. misalnya begitu ya. Tapi tetap istiqomah misalnya. Istiqomah. Atau mungkin baru 1 tahun ini. Berarti kan lebih payah dari kita kan gitu. Disinilah fungsinya kita itu kalau dalam bahasa pembawa hati ya, obatnya hati itu ada 5 perkara. Satu diantaranya itu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena memilih kawan, memilih teman itu berpengaruh Mas Imam. Betul. Ya, kata Rasulullah kan seseorang itu kan terlihat dari kawannya kan. Gitu. Iya. Kalau kawannya baik, ada indikasi baik. Ya. Kalau ada kawannya jelek, jangan-jangan. Jadi ini yang harus senantiasa mensupport diri kita, bahwa hidup itu bukan hanya sekedar berbicara tentang diri kita, tapi bagaimana juga berbicara tentang orang lain. Kita itu kadang sumpek itu kan karena hanya berpikir tentang persoalan kita saja kan gitu. Iya. Akhirnya apa? Persoalannya menumpuk ya akhirnya sumpek terus gitu. Iya. Ternyata ada kawan yang lebih sumpek dari kita. Iya. Dan kedua, ketika kita membantu orang, kita hanya bisa mengarahkan tapi bukan menuntaskan. Betul. Karena kita bukan Tuhan. Betul. Dan dalam proses mengarahkan itu bisa jadi di situ muncul jalan keluar kan. Iya. Kadang-kadang kita itu kan tidak mau ngajak orang lain untuk berbuat baik hanya karena kita belum berbuat baik. Betul. Padahal sebenarnya mengajak berbuat baik itu support bagi kita untuk berbuat berupaya. Loh, iya kan? Iya, gitu kan. Ayo bro, sholat bro gitu. Kalau kamu sendiri belum, minimal saya mengupayakan loh kan begitu kan. Iya. Jangan sampai kemudian komennya, ayo bro, sholat bro. Oh, kamu enggak. Sudahlah, saya itu sudah terlambat. Saya tidak mau kamu meniru saya. Kan tidak bisa begitu kan. Mohon maaf kalau ada kesamaan perilaku. Peristiwa. Dia sukanya gitu. Iya, Victorian maksudnya. Ini pun juga menjadi pengingat bagi saya juga kan. Ya. Jadi kan bukan hanya sekedar omdo begitu kan, ngomong doang begitu kan. Terus NATO, no action talk only begitu kan. Bukan ya. Ketika kita mengajak orang berbuat menghindarkan dari keburukan gitu, kita kan akan mengupayakan gitu. Memang kita itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang terbaik, tapi berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik. Kan begitu. Itu prinsip yang harus ada di dalam diri kita. Makanya kan kadang-kadang ketika kita itu ngajak, sebenarnya bukan menasehatin ya, lebih pada sharing ya. Sharing, ngajak orang untuk berbuat baik, kita kadang-kadang kamu sendiri belum tentu baik. Memang kita itu bukan orang yang baik, tapi berupaya untuk menjadi lebih baik ya. Dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang baik, kan begitu kan? Gitu. Nah, sehingga itu yang harus ada di dalam diri kita sehingga kita itu bisa support untuk menjadi yang lebih baik setiap waktu, gitu kan? Nah, menyangkut anak muda, Ustaz. Ini contohnya ini Edo ini Pak, itu Pak Ustaz. Gitu ya. Belum nikah nih, Pak. Ya. Mumpung Ramadan ini kita doakan. Amin. Semoga nanti segera dapat. Doa di Ramadan kan makbul kan? Makbul. Apalagi Ustaz yang mendoakan nih. Tapi jangan-jangan saya mendoakan Mas Edo udah doa. Harus doa dong. Iya kan gitu. Pertanyaan nih buat ini. Bagi anak muda, nggak tahu nih yang berpacaran di bulan puasa gimana, Ustaz? Ada pertanyaan nggak di? Saya nanya dulu, saya mancing nih. Gimana, Ustaz? Ini tanya betulan deh. Iya, sebenarnya kalau kemudian kita memaknai pacaran lah ya. Ini menyimpang atau enggak menyimpang ya? Enggak. Enggak ya. Nyantai nih, Ustaz. Kita bebas materi. Oke. Kalau kemudian kita memaknai pacaran secara umum, kita kembalikan pacaran itu apa? Ya, pacaran kan berdua-duaan, terus kemudian pacaran itu berkasih sayang, bermesra-mesraan, kan begitu kan, gitu. Kalau kemudian kita maknai seperti itu, pacaran di bulan Ramadan. Ntar ada salah pacaran itu. Di bulan Ramadan. Saya salah nih, Ustaz. Mau niat jindir tapi salah nanya. Gitu. Artinya begini, kalau kemudian kita memaknai bahwa pacar itu artinya seseorang yang sudah kita ikat dengan akad yang sah, ijab yang sah, begitu. Yang menikah aja, ya. Iya kan, gitu. Itu bermesra-mesraan asal tidak di siang hari loh ya. Kalau siang hari subuh sampai maghrib kan tidak boleh, gitu.
Boleh sih, tapi khawatir bablas gitu. Iya kan, kalau permasalahan yang tidak terlalu berlebihan kan tidak ada masalah Ustaz. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagi yang sudah menikah Ustaz. Betul. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan. Bahkan ketika kita buber ya dengan pasangan yang sah, ibadah kan. Oh iya. yang susah itu buber dengan pasangan yang belum sah gitu. Nah, itu. Maunya cari ibadah tapi malah tambah nggak ibadah nanti. Niatnya ibadah gitu berarti. Tapi nggak pas kan. Belum sah gitu. Iya. Artinya bahwa sebenarnya di sini indahnya Islam sebenarnya ya. Kalau kemudian kita itu melihat ajaran Islam itu kan komprehensif, menyeluruh dan menyangkut kehidupan kita banget gitu. Islam tahu bahwa kita itu cenderung dengan lawan jenis gitu. Dan itu adalah fitrah penciptaan. Karena kemudian Islam itu mengatur supaya kemudian kecenderungan dengan lawan jenis itu ada etikanya, ada akhlaknya. Oh, ini loh yang harus kamu lakukan. Jadi jangan memperlakukan lawan jenis itu nggak ada akhlak, gitu ya. Jadi belum sah begitu ya sudah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, kan kasihan juga kan gitu. Ada pertanyaan begini, saya ini dari diri saya sendiri. Yep. Jadi saya melihat keresahan saya sebenarnya. Ya. Walaupun saya tidak menganggap saya orang yang beriman, maksudnya yang berlebihan. Ya. Maksudnya gimana ya? Saya bukan orang yang berproses untuk menjadi lebih baik. Oke. Yes. Ini bukan menjadi sebuah pembenaran bahwa cuman yang saya rasakan adalah bahwa saya kebetulan dari didikan yang setiap bulan puasa itu pernah di saat masih kecil kita nggak akan dibeli baju lebaran gitu. Biasanya kan lebaran kan ada beli baju. Jika dibeli baju lebaran kalau sudah sesuai umur ya Ustadz ya, bukan masih kecil banget, sudah pas umur layaknya puasa, kalau nggak salah 8-9 tahun sudah kuat puasa, itu Bapak nggak akan kasih baju kalau nggak tuntas puasanya. Artinya kita dilatih untuk betapa memahami bahwa puasa ini sakral. Puasa ini sesuatu yang tidak bisa kita main-main gitu. Amit-amit, bukan berarti kita membenarkan bahwa mau itu bulan yang lalu mau kita dosa atau kayak gimana, tapi kalau sudah puasa udah kita harus fokus pada bulan Ramadan yang penuh peningkatan ibadah. Cuman saya menyayangkan adalah saya lihat sudah banyak sekarang kejadian sudah merasa minim terhadap pemahaman bulan puasa ini. Betul. Kayaknya merasa kayak bulan biasa-biasa aja. Betul. Ini yang sering juga kita ingatkan, Mas Imam dan Victorian, bahwa Ramadan itu kan mestinya itu kan bulan spesial. Ya itu maksudnya bulan spesial, bulan banyak diskon nih. Betul. Ibarat gitu. Karenanya perlakukan hari-hari dan waktu-waktu kita di Ramadan itu spesial. Iya. Jangan biasa-biasa aja. Betul. Sebab igurlok gitu. Rugi. Oh iya. Kadit Itreng tadi. Kadit Itreng tapi ngomongnya Kadit Itreng. Iya. Jadi cuman ini memang sekali lagi sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri manusia. Manusia itu kadang-kadang cenderung itu ngeyel, agak-agak ngengkel begitu. Justru setelah diberitahu tentang penjelasan. Misalnya ya, bulan puasa itu bulan istimewa gitu. Maka perlakukan waktu-waktunya istimewa. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu, pahala dilipat gandakan. Saya setan dibelenggu. Terus kata Ani bilang itu kemarin habis lihat pocong tuh di depan itu. Lihat katanya dibelenggu kayak itu nanti. Itu tersendiri. Ternyata ketangkep pocongnya itu. Ketangkep pocongnya kan. Oh, tahu juga berita itu ya. Iya. Baru tahu ada pocong ketangkep. Ada pocong ketangkep. Ya, jadi Allah menggambarkan begitu saking istimewanya begitu ya. Tetapi kadang-kadang itu tadi manusia itu setelah diberitahu justru kemudian melenceng begitu. Artinya tidak mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak semuanya. Saya tidak mengatakan tidak semuanya mengambil itu. Betul. Makanya kan memang tidak semua kemudian orang-orang yang mendapati Ramadan itu mendapatkan hasil. Apakah ini juga mungkin Ustaz bagian dari proses bagaimana mereka awalnya di rumah dibangun oleh keluarga itu? Tidak menutup kemungkinan. Ya. Karena saya merasakan saya begini karena juga dulu almarhum ayah saya yang sudah mengajarkan seperti itu, saya merasa betul-betul memang. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada ayah dan mengampuni kesalahan-kesalahan, ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Artinya bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab orang tuanya. Iya. Jadi ketika tadi kita itu lahir dalam keadaan suci, orang tua itu tadi yang akan mengarahkan kita itu ke jalur A, B, C, kan begitu kan? Begitu kemudian telah memilih jalur A, orang tua kita
amanah. Maksudnya amanah itu bertanggung jawab kan. Saya sebagai orang tua akan mengajarin dengan didikan begini dan begitu. Bersyukur kan. Mungkin di kesempatan ini bisa yakinkan lagi Ustaz secara bahasa anak muda. Ya. Yang saya dengarkan 10 hari pertama itu kalau nggak salah rahmat, 10 hari kedua maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah ampunan. Itu bisa share lagi Ustaz. Baru mereka harus yakin bahwa puasa ini benar spesial. Betul. Diskon sebenarnya. Bisa jadi kemungkinannya itu ada beberapa kemungkinan ya. Di antara teman-teman muda itu mungkin menganggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Satu, karena tidak tahu bahwa Ramadan itu adalah spesial. Maka pada kesempatan ini kita ingin sampaikan Ramadan itu spesial. Betul. Maka perlakukan spesial. Oh, martabak itu ada yang spesial. Iya. Perlakuan terhadap telurnya itu kan juga beda kan. Maksudnya telurnya banyak kan begitu. Dan Ramadan itu bulan spesial. Gimana nggak spesial? Ya. Itu tadi. Contohnya, pintu surga dibuka lebar-lebar. Bagaimana mungkin kita itu tidak bisa memasukinya? Ya kan? Apa betul Ustaz? Dosa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya itu bisa terampuni. Akan terampuni. Dan ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah itu tidak luput, tidak ingkar dengan janjinya kan gitu. Ramadan ketemu Ramadan, Allah itu akan hapus dosa-dosa kita, gitu kan? Bersih tuntas. Ibarat utang tuh tuntas dibayar di Ramadan. Tuntas tas. Asalkan apa? Asal. Imanan wahtisaban. Selama Ramadan. Betul, kita melakukan puasa, kita melakukan peribadatan itu karena ikhlas karena Allah dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kalau niatnya belok itu tadi, bisa jadi nggak akan dapat, gitu kan? Itu nanti ada sendiri lagi. Ada sendiri. Namanya merugi. Merugi. Bangkrut. Bahkan celaka. Celaka iya kan? Gitu. Bahkan celaka. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kalau kemudian yang belum tahu, saya kasih tahu. Pintu neraka itu Ramadan itu ditutup rapat-rapat. Bagaimana mungkin kita itu masih bisa memasukinya? Ya. Berarti kan rugi kan? Akan celaka kan? Betul. Kalau tadi dikatakan kita itu datang dengan banyak kesalahan, Allah itu ampunannya itu jauh lebih besar. Jadi kalau dalam beberapa riwayat disebutkan itu, andai kata kita datang menghadap Allah, dosanya satu gunung itu Gunung Semeru atau Mount Everest ya? Yang tertinggi maksudnya, saking banyaknya gitu. Maka ampunan Allah itu 2 gunung. Masya Allah. Ini artinya kan tidak ada alasan bagi kita untuk. Ini ibarat kalau di Mall Matahari itu diskon besar-besaran nih, bukan 70%, 100% nih. Lebih kan? Lebih malah. Iya, 2 gunung ya. Iya, artinya ampunan Allah itu jauh lebih besar dari kesalahan yang kita lakukan. Asalkan kita itu benar-benar mengakui dan menyadari kita berbuat salah dan ada upaya untuk menjadi lebih baik, gitu kan. Bagi yang sudah tahu, kita ingetin, sebab kan sifatnya manusia itu kan lupa. Maksudnya tahu kalau Ramadan itu sebenarnya bulan istimewa, yang harus kita lakukan istimewa. Ya ayo, belum ada kata terlambat. Sekarang hari ke-14. Hari ke-14, insya Allah kan. Jadi jangan sampai kemudian kita itu baru nyesel hari raya. Nyesel itu kan di belakang ya. Astagfirullah, saya belum sempat tarawih. Padahal sudah malam takbiran. Tarawih itu hanya ada di Ramadan. Ya kan? Tarawih itu hanya ada di Ramadan. Makanya jangan sampai kemudian kita itu nyesel, tidak sempat tarawih nanti di hari raya. Gitu. Kalau mau nyesel sekarang aja gitu loh. Iya, mumpung belum. Masih ada kesempatan. Aduh, gimana yang kemarin? Ya sudah, yang kemarin tidak usah diingat. Ingatnya nanti malam. Saya harus tarawih nih, gitu. Tapi itu gak saya juga. Nuansa semangat begini memang harus ada yang ngomporin. Iya kan? Benar. Jadi soto itu kan kalau ndak anget kan ndak nyaman. Ndak panas kan ndak nyaman. Nggak anget. Tangga. Bodoh soto mata sape. Khas Brunei. Brunei Bangkalan alias Brunei. Soto mata sapi ngakang boleh, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi yang belum tahu kita kasih tahu, yang lupa ayo kita ingatkan. Tapi yang sudah tahu jangan kepedean gitu. Jangan kepedean. Maksudnya dengan mengatakan orang-orang yang lain itu tidak lebih baik daripada dirinya, enggak juga. Nah, itu bilang tadi. Karena kita tidak tahu yang kita lakukan itu diterima atau enggak gitu kan. Tapi kita yakin, optimis. Selama yang kita lakukan itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul dan ikhlas, kita yakin. Dan puasa itu kan beda sama ibadah-ibadah yang lain ya. Betul. Karena ini kan nggak kelihatan. Hanya urusan kita dengan Tuhan ya Ustaz. Allah yang tahu. Betul. Kalau sholat masih bisa kelihatan. Sedekah masih ada yang kelihatan.
kita mau sembunyi-sembunyi masukkan uang 100.000 gitu, masih ada yang ngeliat gitu kan. Iya. Oh, 100.000 yang kita masukkan kan gitu. Ya alhamdulillah lah, iya kan gitu. Iya. Kalau pun tahun 2000 ya nggak apa-apa ya. 2000 disembunyiin. Kalau 100.000 dilebihkan gitu ya. Saya biasanya sih. Artinya bahwa orang lain bisa melihat. Iya. Tapi kalau puasa, ya aku yang akan membalas, kata Allah. Dan kita kan nggak bisa pamer. Sorry, puasa saya lebih baik daripada kamu gitu. Kok bisa begitu? Saya sahurnya rawon, kamu kan tempe penyet kan? Nggak bisa begitu kan? Gitu. Nah, dibilang merugi itu apa, Ustaz? Kita merasa kita telah melakukan kebaikan, tapi ternyata yang kita lakukan tuh tidak ada nilainya. Itu kan rugi. Gitu. Contohnya apa, Ustaz? Supaya puasa kita tidak rugi, Ustaz. Ya. Banyak ya apa ceramah-ceramahan jangan sampai merugi. Betul. Jangan sampai kemudian puasa kita itu hanya tidak makan, tidak minum saja. Atau tidak melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri di siang hari antara subuh sampai maghrib. Bukan hanya itu, tapi jangan sampai kemudian pahalanya hilang gitu. Kalau kemudian tidak makan, tidak minum, apalagi yang lagi diet nih ya, gampang gitu ya. Tidak makan, tidak minum di siang hari, yang lagi diet kan gampang, iya, ya kan? Iya, gampangnya. Tapi untuk bisa menahan supaya mulut tidak mengeluarkan kata-kata kotor, itu kan tidak sederhana. Padahal kata-kata kotor dari lisan itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Tidak batal puasanya, tapi pahalanya yang hilang. Bahasa hadisnya itu berumpa benyak reng-oreng saya puasa. Tahu nggak? Nggak perlu dilanjutkan ya. Ini kalau istri saya dengar dia tahu nih. Oh gitu. Berapa banyak di antara orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasa? Kecuali hanya sekedar lapar, haus, gitu kan, capek, payah. Berapa banyak orang yang malamnya itu tarawih. Ingat, Ramadan itu bukan hanya siang ya, tapi juga malam. Artinya kita itu bersemangatnya ibadah itu bukan hanya di siang, tapi juga di malam, gitu loh. Tarawih. Betul. Kan Ramadan itu kan ya siang ya malam. Makanya diistilah Lailatul Qadar. Jadi tidak cukup kita itu tidak puasa saja di siangnya, malamnya aman tidak tarawih. Sudah kelar gitu. Betul. Aman ngomongin keburukan. Tidak juga begitu. Ini kan sudah bukan puasa lagi, nggak apa-apa tak jelekin gitu. Biasanya dikomplotan gitu ya. Betul. Saya ingetin ini untuk ingetin semua, termasuk saya. Ramadan itu bukan siang, tapi juga malam. Ramadan itu bukan 10 hari, tapi sebulan. Iya. Sekarang betul. Banyak yang sudah berhari raya ya. Iya benar. Jadi Ramadan itu sebulan gitu. Makanya kalau kemudian kita itu kalau dikatakan tadi tidak ingin merugi, tunaikan apa yang telah diperintahkan itu nanti sampai tuntas. Ya kadang di tongkrongan gitu tuh. Ini sudah batal, boleh kita ngomong. Gitu kan. Itu termasuk mungkin juga termasuk yang rugi begitu kan? Karena apa? Gak dapat apa-apa nanti. Jadi pahala itu bukan pada saat di hari pagi dan sore itu aja. Tidak mesti begitu. Tidak mesti bisa dihitung. Betul. Karena kebaikan yang kita lakukan itu diterima atau enggak ketika next time ya berikutnya kita itu akan menjadi lebih baik atau tidak kan begitu. Semalam saya habis ngerasain itu pahalanya berkurang ini. Sekarang minta maaf supaya clear. Iya. Makanya dalam hal ini ya wajar lah kalau kemudian manusia itu sering lupa ya. Karenanya perlu ada yang saling mengingatkan di antara kita karena memang tanggung jawab sosial kita itu kan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mengajak, nasihat menasihati kepada perkara yang hak dan nasihat menasihati dalam perkara kesabaran. Kadang-kadang kita tidak cukup sekali kan ngingetin gitu ya. Di situ kesabaran kita tuh harus dikuatkan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bahwa kemudian berkali-kali belum tentu mesti didengerin. Sekali lagi di hadapan Allah yang akan ditanya itu bukan kamu berhasil atau tidak berhasil, bukan. Tapi apa yang telah kamu lakukan. Ya. Bukan tanya tentang berhasil dan tidak berhasil, tapi tanya apa yang kita lakukan. Betul, karena hasil kan urusan Allah. Iya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ketika kita ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik, bukan kemudian kita itu mengharapkan orang itu pasti baik sebab apa yang kita sampaikan. Enggak kan? Karena belum tentu juga kan. Kita sudah ngomongin baik, dia langsung berubah menjadi baik. Kan enggak mesti begitu. Ini poin penting loh. Saya agak terkena nih. Allah tidak akan bertanya masalah tentang apa yang kita berhasil atau tidak berhasil di dunia ini. Allah bertanya apa yang kita lakukan. Ini bisa kita terapkan dalam dunia kerja sebenarnya.
Jadi kadang-kadang kita selalu menilai dari sisi keberhasilan, tapi kita tidak melihat proses. Proses, betul. Kekinian kayaknya seperti itu deh. Iya. Dalam semua aspek. Kita itu lebih dilihat dari dalam tanda kutip nilai atau angka. Saya tidak mengatakan bahwa itu bukan tidak penting, Ya, ya, penting, sebagai hasil evaluasi, Betul, begitu betul. kan gitu. Tetapi kan bukan semata-mata itu. Betul. Semestinya. Semestinya. Jadi kayak perusahaan yang bagus kan melihat bagaimana memperbaiki proses itu. Betul. Jadi kita melihat proses dan memperbaiki proses supaya mendapatkan hasil yang baik. Ya. Jadi fokusnya di prosesnya itu. Kalau kita ngomongin dengan keluarga, dengan anak gitu ya, kita taunya itu anak itu nilainya sempurna. Iya. Gitu ya. Tapi kita tidak di situ, tidak memaintain, memotivasi pada saat dia berproses. Betul. Begitu nilainya jelek, Yang padahal marah. dia sudah Dia belajar, sudah rajin begitu, Iya. kita marah. Nggak kaca juga, jangan-jangan kita dulu juga begitu. Iya. Betul. Ya. Makanya ini ya yang poin penting ya, mungkin pada kesempatan ini ya, ketika kita itu ingin menjadi baik, bukan nanti apakah kita itu akan baik atau tidak, Iya. bukan itu yang fokus kita pikirkan. Just Tapi do it. betul, jalan apa yang akan kita lakukan, ya proses yang bagaimana yang akan kita jalani. Kalau kita bercita-cita menjadi orang yang baik, tapi jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang jelek, selamanya tidak akan menjadi baik. Tapi kalau kemudian kita itu bercita-cita menjadi orang baik, yang kita tempuh itu adalah jalan menuju kebaikan, insya Allah akan memberikan kemudahan. Insya Allah. Jadi kalau ingin puasanya dapat nih, ya. Jadi apa yang menjadi adab-adab dalam Ramadan? Puasa, ya tilawah Quran, ya tarawih, ya doa, zikir, istighfar, zakat, fitrah gitu kan. Itu coba kita tunaikan. Sunnah sholat ya. Iya, hal-hal yang mengarah kepada kebaikan itu kita tunaikan. Insya Allah ada kemudahan. Insya Allah akan memberikan kemudahan dan hasilnya nanti akan tampak. Gitu. Nah, sebab nanti kalau kemudian kita itu berpikir saya ini puasanya diterima atau enggak ya? Hanya berpikir itu, tapi ternyata enggak puasa. Iya kan? Kira-kira ibadah Ramadan itu sama seperti tadi mau tanya, di dalam dunia kerja juga itu ada, Ustaz. Jadi mereka merasa dia berhasil, saya nggak mungkin berhasil, udah saya gini aja deh. Akhirnya dia nggak mau melakukan. Betul. Mestinya makanya support yang seperti itu, motivasi yang begini itu kan harus menjadi mindset ya, cara berpikir kita betul. di dalam diri kita harus bahwa tanggung jawab kita di hadapan Allah itu memaksimalkan potensi. Melakukan, udah itu aja. Betul. Apa yang Allah berikan kepada kita, maksimalkan. Hasil urusan Tuhan. Hasil urusan Allah. Gitu. Tetapi bahwa kita itu harus tetap mengikuti jalur-jalur sunatullahnya Allah. Nah, itu yang tidak boleh ditinggal. Siap. Intinya di jalur-jalur sunatullah. Sholat tetap, ini tetap, berbuat baik. Gitu kan maksudnya, Ustaz. Jadi kalau kita, ya sederhananya kalau kita ingin baik, ya ngikutin jalur baik. Kalau kita ingin baik tapi ngikutin jalur tidak baik, susah. Bahwa proses sempat kita itu berada di jalur yang tidak baik, itu bagian dari proses, sehingga kita mengatakan, kemarin saya sempat jalur tidak baik, sekarang saya harus berubah ke baik. Itu kan proses. Betul. Kalau seperti itu juga ada yang bisa bertanya secara orang-orang yang kritis atau mungkin sama yang tidak beragama. Ada juga orang kaya walaupun dia tidak cara baik, dia juga bisa kaya. Betul. Karena sebenarnya kaya itu kan bukan urusan kita kan. Kaya miskin itu kan urusan Allah, urusan Tuhan yang. Tapi dia caranya tidak baik. Tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah dalam pandangan Allah. Artinya Allah itu akan memberi kepada siapapun yang mengupayakan meskipun dengan cara-cara yang tidak baik kan. Sebagai bentuk apresiasinya Allah, begitu kan gitu. Tetapi nanti pertanyaan yang berikutnya itu adalah apakah dengan banyaknya uang dengan cara yang tidak baik itu akan membuat ketenangan, akan membuat kenyamanan, akan membuat kita itu menikmati hidup di dunia ini? Belum tentu. Makanya kalau bahasanya tadi tidak sholat bisa kaya gitu kan. Itu yang sholat nggak bisa kaya. Sebab sholat itu bukan untuk mencari kekayaan. Iya kan? Ayo, andai kata sholat itu bisa langsung mendapatkan kekayaan, ada nggak orang yang nggak sholat? Nggak ada. Setelah sholat langsung Allah beri reward. Sholat zuhur di bawah tempat sujud kita 100.000 gitu. Ada nggak? Ada nggak yang nggak sholat? Tapi ada yang menganggap, kadang-kadang anak muda menganggap mau ikut ujian nasional dulu, atau mau ikut ini harus sholat nih, istighosah, sholat, tahajud, dan seterusnya. Wajar.
manusia kalau lagi butuh kan mendekat. Loh itu memang sudah ada. Memang begitu. Manusia kalau lagi butuh kan mendekat gitu. Nah, kalau Saya lagi dulu begitu Ustaz. oh, sama lah. Maksudnya sama setiap manusia itu punya ada kebiasaan yang begitu. Karena dia ingin memohon nih pada Ustaz. Betul. Jadi sebenarnya ketika kita itu butuh dengan Allah dan kita mendekat kepada Allah, pada saat itu sebenarnya Allah senang kan. Dan ketika Allah senang, kita itu kan akan dikabulkan kan begitu. Iya. Ada harapan mereka, saya sholat ini saya ingin kaya Tat. Gitu maksudnya Tat. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Selama kekayaan itu minta dari Allah kan. Iya. Dan cara yang benar gitu. Nah, kalau caranya tidak benar nanti tidak nyaman. Cuma kita harus punya mindset kan Tat, Betul. bahwa sholat itu bukan sesuatu kemudian kita harus jadi Ya harus iya. juga ada usaha ya gitu. Betul. Begitu Betul. maksudnya Ustaz. Makanya kalau tadi kita sampaikan, andai kata setiap selesai sholat Allah langsung memberikan reward berupa materi, cash gitu. Nggak ada yang tidak sholat. Ya kan? Semua pasti sholat. Semua pasti sholat. Nah, sebab setelah salam langsung dapat amplop 100.000 nih. Iya. Kalau subuh 1 juta, kan agak susah gitu. Oh iya. Misal. Karenanya sebenarnya sholat kita, puasa kita, ibadah kita, apakah akan menjamin kita itu kaya atau tidak? Enggak. Dan itu dicontohkan pada generasi terbaik, pada masa sahabat. Ada di antara sahabat itu yang rajin sholatnya yo kaya, rajin sholatnya ndak kaya juga. Karena memang bukan semata-mata itu yang mereka inginkan kan, gitu. Dari sholatnya mereka, sholat mereka itu dalam rangka untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Ya, apapun yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, mereka itu akan ridho. Nah, ini sudah sampai dalam tataran proses keimanan yang terus meningkat itu tadi. Nah, kita kan berupaya untuk terus meningkat, kan begitu kan? Insya Allah. Apalagi momen Ramadan, ya kan? Meskipun kalau bahasanya tadi seakan-akan sekarang Ramadan ini sudah tidak seperti, mohon maaf, mungkin zaman kecil kita dulu ya. Iya. Nuansa religinya begitu kuat, Iya, begitu ya. iya. Kalau sekarang kan kayaknya biasa-biasa aja. Itu bisa jadi karena memang edukasi tentang Ramadan spesial itu sudah hilang, kecuali hanya sebatas dalam iklan, tulisan, gitu ya. Minimal di keluarga. Dan itu yang memang harus dikuatkan, gitu. Sehingga nuansa Ramadan ini mestinya akan membimbing kita, mengarahkan kita untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah. Baik itu kepada Allah dan juga kepada sesama. Karena Ramadan itu kan ibadah individu yang ada nilai sosial. Perintahnya Allah kan kepada individu. Tapi begitu kita ingin tahu hasilnya puasa itu dapat, insya Allah akan ada kebaikan yang bisa kita tebarkan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Insya Allah. Waduh, nggak terasa nih Ustaz. Oh gitu. Ini juga menunjukkan bahwa waktu terus berjalan. Iya. Coba kalau waktunya mandek gitu ya, pasti kerasa. Iya. Tapi ditutup dengan, kalau boleh tahu Ustaz, asli Bangkalan tadi Ustaz. Yep, Bangkalan. Asli Bangkalan, tinggal di Malang. Saya menikah dengan satu orang istri. Oh, ini kan harus diperjelas kan gitu. Maksudnya satu orang istri dan sementara ini diberi 2 anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bersama ya, semoga kita diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah. Jadi itu. Kok bisa di Malang? Iya, mengikuti takdir. Bahasa sederhananya kan begitu. Artinya kita dulu kan setelah sekolah selesai dan kemudian minta izin kepada orang tua, gitu ya. Mohon doanya, pengen tetap di sini aja untuk mengabdi dan memaksimalkan potensi. Alhamdulillah orang tua mengizinkan. Bahasa sederhananya dulu ceritanya kan saya kan belum pernah ke Malang nih, gitu ya. Jadi Ustaz SD, SMP, SMA di Bangkalan gitu. Jadi waktu rekreasi ke Malang nggak pernah diajak nih ceritanya gitu sama bapak ibu. Jadi punya cita-cita ntar saya ke Malang nih gitu. Ya, awalnya begitu gitu. Maka ketika kemudian keterima di Malang dan kemudian izin sama bapak ibu, komentarnya singkat. Ntar kalau ada yang mau ke Malang biar ada tempat jujukan gitu. Jadi kalau ada keluarga ke Malang gitu. Ada jujukan. Iya gitu. Dan ternyata alhamdulillah ini juga sekarang yang ada di Malang juga gitu kan. Ngikut. Bapak Ibu di Bangkalan. Oh, iya. Maksudnya kalau ada saudara mau pergi ke Malang, mampir gitu kan.
Jadi istilahnya pembuka. Pembuka. Dari keluarga saya maksudnya. Iya. Kalau dari keluarga yang lain ya tentu lebih Iya. banyak. Ya sama lah. Dan karena kita meyakini bahwa dimanapun kita berada, yang terpenting kita tuh percaya bahwa itu adalah buminya Allah gitu ya, gitu. Dan asal kita itu ingin berbuat kebaikan, insya Allah dimanapun. Ya, bahwa kemudian suka duka lika-liku itu ya pasti ada lah. Iya. Namanya dunia, Iya. ya kan? Jangan berpikir dunia itu sesuatu yang menyenangkan terus, iya. tanpa ada sedih, tanpa ada duka, tidak. Terus kalau bisanya berawal dari tahun berapa Pak Ustadz di waktu itu? Kalau kayaknya sudah lama ya Pak Ustadz di radio MFM. Oh ya, saya di sana mulai 2004. Meskipun Pantas, makanya saya sudah lama di Ustadz. oh gitu ya. Iya. Meskipun saya belajar kalau di radio itu mulai 99 ya. Jadi di radio belajar siaran. Awalnya Ustadz sudah memang penyiar Ustadz. Enggak juga. Enggak juga. Ya kita ya sama lah. Kita belajar Selain, bareng. Belajar bareng diminta untuk siaran di radio. Beri, sharing. Kultum. Kultum tuh bisa kuliah 70 menit ya. Kita sharing aja. Sifatnya sharing, diskusi, berbagi bareng. Kita juga sempat ada program bengkel keluarga itu. Dari tahun 99 berarti belajar siaran. Oh enggak. Nah, di beberapa radio baik radio pemerintah atau radio swasta. Banyak di swasta ya, karena memang ceritanya pas di MFM. Di MFM Ramadan 2004 waktu itu kita mau ngajukan proposal nih kegiatan Ramadan gitu ya. Jadi ada istilah kuliah duha sekarang gitu. Iya gitu. Jadi awal itu kebetulan proposal kita diterima gitu. Alhamdulillah kita bisa berbagi dengan teman-teman di Malang. Ustadz di kuliah 2 jam berapa Ustadz? Saya lupa, biasanya pas ke kantor itu 9.10 jam kalau 9 sampai jam 10 kalau di Senin MFM. sampai Jumat ini ya. MFM itu 101,3 ya. 101,3. Jadi kebetulan memang komunitas anak muda gitu. Anak muda sih, komunitas anak muda ya. Nah, makanya kita kemarin nyampaikan gimana nih, tetap aja. Oh tetap, berarti saya berpikiran supaya tetap muda ya. Itu hanya maksudnya hanya di bulan Ramadan atau setiap? Kalau di luar bulan Ramadan ada program reguler itu curhat ustaz. Oh, curhat ustaz. Jumat malam. Jam 9 sampai jam 10 malam. Ya. Jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau ini kan jam 9 10 pagi. Oh. Kuliah 2. Kuliah 2 ya, siap. Senin sampai Jumat. Dan itu Senin sampai Jumat saja. Hanya bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan reguler Jumat malam. Biasanya dia curhat ustaz. Jam 9 sampai jam 10 malam. Ya. Ambil waktu malam kan, waktunya anak muda kan. Iya. Biasanya curhat apa itu Ustaz? Kalau boleh tahu, pertanyaan yang paling unik buat Ustaz. Iya tentang Ustaz? Inilah pacaran lah, tentang perjodohan, perjodohan, pekerjaan begitu ya. Ya ada konflik orang tua dan anak. Jadi salah satunya Edo mungkin. Tidak menutup kemungkinan karena kita tidak pernah tahu siapa yang mendengarkan begitu. Iya, jadi seru aja kita berbagi dengan komunitas muda, dalam arti kita itu kan berpikir anak-anak muda ini kan potensi gitu kan, dengan rentang waktu hidup dalam tanda kutip yang lebih panjang, kita akan menyerahkan estafet kita itu kan kepada mereka kan gitu. Makanya perlu kita bekalin gitu. Perlu kita belajar bersama, kita bimbing, kita arahkan. Andai kata ada yang kurang pas ya kita arahkan. Andai kata ada sudah pas, kita kontrol. Kita konsisten. Betul. Konsisten, istiqomah. Dan ternyata nggak sederhana. Tidak sederhana. Betul. Artinya tantangan itu pasti akan ada. Paling pelik apa pertanyaannya? Atau paling lucu deh Pak? Ada pertanyaan paling lucu. Saya ingat Ustaz. Iya, seputar pengen cepat kaya tanpa usaha, gitu kan? Ayo siapapun hidup itu yang paling enak itu kan, kecil disayang, dimanja, remaja seneng-seneng foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Rata-rata begitulah gitu. Jadi begitu gitu. Tipsnya apa begitu? Jadi anak angkat Allah gitu. Kalau dalam bahasa sederhana, andai kata surga itu punyanya mbah kita bisa coupling. Tapi surga itu miliknya Allah. Kalau kita itu ingin mendapatkan kebaikan itu semua, ya kita mendekat kepada Allah. Kuncinya kan begitu kan, gitu.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan sifat-sifat kebaikan Allah yang serba maha semuanya dan yang tidak terbatas, kan begitu kan? Gitu. Ya kuncinya sebenarnya Allah itu sayang, Allah itu perhatian kepada kita semua. Cuman kan kadang-kadang kita yang tidak menangkap sinyal sayang dan perhatian Allah gitu ya, gitu. Kadang ya itu wajar karena memang hidup di dunia itu penuh dengan cobaan, tantangan, hambatan, gangguan. ATHG gitu kan, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. ATHG. Iya kan? Iya. Tapi itu perlu ada supaya apa? Ada analisis SWOT itu ya. Gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang hidup itu kan memang perlu ada sesuatu yang membuat diri kita tuh berpikir. Sebenarnya untuk apa kita itu berada di dunia gitu kan. Dari mana kita berasal? Apa yang akan kita kerjakan dan mau kemana? Itu aja. Intinya itu kan begitu. Dari mana kita berasal, apa yang akan kita kerjakan dan mau kemana. Insya Allah kalau kemudian kita itu sudah menemukan poin jawaban dari 3 pertanyaan ini, insya Allah kita itu akan menjalani kehidupan di dunia itu dengan penuh optimis. Amin. Sebagaimana optimisnya kita bahwa Ramadan kita itu akan diterima. Amin. Sebagaimana yakinnya kita bahwa Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Tapi penuhi dulu ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan, ya kan? Jangan cuma optimis aja, tarawih enggak begitu kan gitu. Tarawih Ustaz, cuman pas malamnya merasa udah batal, saya biasanya ngerasain itu Ustaz. Oh gitu. Nah, saya harus rubah. kan kemarin belum tahu. Sekarang kan sudah tahu. Tapi insya Allah minta maaf dulu. Iya, minta maaf dulu ya Ustaz. Kalau punya salah sama Allah langsung minta maaf sama Allah, selesai. Nah itu. Tapi kalau dengan sama manusia minta maaf dulu. Baru kalau sudah clear, baru clear. Allah akan memaafkan. Insya Allah. Siap. Sekali lagi matur sakalanggong Ustaz. Thank you udah pada Mas Imam. Ternyata tak ngerti kok. Sama-sama Mas Imam. Saya terima kasih juga diberi kesempatan untuk bisa berbagi bersama di Victorian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Pasti berkenan Ustaz, dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kami semuanya, bagi teman-teman Victorian di sini. Insyaallah, amin. Terima kasih sekali lagi Ustaz dan teman-teman Victorian, kita pamit. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dari di awal saya nggak langsung say hello, saya pikir ya kita ngalir aja ya teman-teman Victorian ya. Sekali lagi salam sukses, salam luar biasa, dan terus bagi yang menjalankan ibadah puasa terus lancar dan terus sehat sampai pada mendapatkan fitrinya. Sekali lagi terima kasih, salam sukses luar biasa dan sehat selalu. Thank you.